sini saya akan membacakan hasil kerja UTS saya yang menyangkut dengan mata kuliah fenomenologi agama. Nah, di sini saya akan membacakan soal yang pertama atau jawaban yang pertama, yaitu fenomena agama, epoche dan eidetic vision. Metode ini epoche menggunakan penunduan atau penilaian epoche dari bahasa Yunani yang berarti menghentikan atau menahan, adalah langkah pertama dan paling fundamental dalam fenomenologi. Ada yang kedua estetiknya, yaitu eidetic vision, yaitu dalam kurung melihat hakikat esensi. Setelah melakukan epoche, peneliti berupaya mencapai eidetic vision. Kata eides berarti bentuk esensi atau hakikat sesuatu yang sakral. Yang kedua, soal nomor yang kedua, yaitu Freud, Jung dan Durkheim. Fungsi agama. Sigmund Freud menyatakan bahwa agama sebagai ilusi dari neurosis. Bagi Freud, agama adalah proyeksi atau psikologis. Ia berakar pada ketidakberdayaan manusia menghadapi alam dan kematian. Kritik Emil Durkheim terhadap Freud dan Jung adalah Durkheim mengkritik Freud dari sisi sosiologis. Baginya agama bukan ilusi, melainkan individu atau realitas sosial yang objektif. Soal yang ketiga, ritus dan mitos. Fungsi mitos menurut Emil Durkheim, yaitu menurut Eliade dari perspektif ontologis, yaitu atau sakral maupun malistik. Bagi Eliade, mitos adalah cerita suci yang mulia yang menceritakan peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi pada awal waktu. Kemudian yang berikut, Bronislaw atau dalam kurung perspektif fungsionalisis atau pragmatis. Bagi Malinowski, mitos berfungsi sebagai piagam sosial dan mitos bukan sosial dan alat pemecah masalah psikologis sosial. Mitos bukan spekulasi metafisik, melainkan narasi yang membenarkan pemahaman hak milik, kekuasaan politik, dan norma moral. Yang keempat, simbol salib dan coindentation oppostem, transformasi makna salib. Ya, kita bisa lihat secara historis bahwa salib bagi kita orang Kristen adalah instrumen eksekusi yang paling hina dan menyakitkan dalam kekaisaran Romawi. Reverset untuk budak-budak yang memberontak itu dianiaya atau menggunakan obsteterum atau kondisi oposisi, maupun konsen terhadap Nikolas dari Kusa itu tampaknya sangat jelas dalam simbol salib Kristen, misalnya kematian vs kehidupan. Akhir-akhirnya alat pembunuh menjadi sumber kehidupan, kutukan vs berkat, tanda penghukuman menjadi tanda rahmat Tuhan. Kemudian yang kelima, kita bisa melihat yang kelima,
pertama adalah perbedaan konversi agama dan mistisisme. Ini sangat jelas. Konversi agama adalah proses perubahan radikal dalam keyakinan identitas dan otoritas hidup seorang dari satu tradisi keagamaan ke tradisi lain, atau dari tidak percaya menjadi percaya. Kemudian yang berikut ada mistisme. Mistisme adalah pengalaman langsung, intim dan personal akan persatuan atau kedekatan mutlak dengan yang ilahi atau realitas tinggi. Yang kita bisa pahami, yang ilahi atau ilahi itu adalah Tuhan. Kemudian yang bagian B, yang saya lupa sebut, yang pertama tadi A, yang bagian B, analisis kritis, pendekatan fenomenologi atau dalam kurung evolusi dan persisten terhadap pengalaman mistis. Pendekatan fenomenologi yang menguncikan metode epoci atau penilaian prasangka atau dalam kurung dan persisten menggunakan pemahaman epotik. Argumen kemampuan, mengapa pendekatan ini mampu? Terus lihat, menghormati otoritas subjek melalui epoci. Peneliti tidak mempertanyakan kebenaran objektif atau kejiwaan mistik. Argumen keterbatasan, mengapa pendekatan ini terbatas? Mengapa keterbatasan ini terbatas? Ya, kita bisa melihat apa ada contohnya. Misalnya kesenjangan ontologis. Persisten mengandalkan kepastian manusia. Dalam subjektivitas, peneliti menunda seluruh prasangka atau dalam kurung emosi secara total. Sangat sulit dilakukan dalam praktik nyata. Itulah demikian cerita singkat dari saya dalam kelima soal yang telah dikerjakan. Saya meminta maaf apakah ada kesalahan dalam penyampaian atau kata yang tidak salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.